Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai prinsip dasar strategi bisnis. Sebelumnya izinkan kami perkenalan, nama saya Alia Sanmubita, NIM 143. Saya Mika Ardianti dengan NIM 139. Saya Auliana Sudia Zahra dengan NIM 145. Saya Hidri Razan Analta dengan NIM 162. Saya Alfaris Prawirawan dengan NIM 161. Saya Isra Sadar dengan NIM 164. Baik, materi yang pertama mengenai pengertian strategi bisnis. Strategi bisnis itu seperti peta jalan berperusahaan. Kita harus pintar-pintar melihat kondisi sekitar ataupun eksternal dan kondisi dalam perusahaan ataupun internal. Bikin rencana yang matang, jalani rencana itu dan melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Tujuannya biar perusahaan bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Nah, dunia bisnis ini seperti roller coaster terus berubah. Jadi perusahaan yang pintar itu yang bisa mengikuti perubahan tersebut. Strategi yang bagus itu harus fleksibel, bisa berubah-ubah sesuai kondisi. Intinya, kita harus terus mikir buat bikin produk atau layanan yang beda dari yang lain. Kalau kita bisa jadi yang terbaik, pasti pasar bakal menyukai produk kita. Singkatnya, semua perusahaan mempunyai visi dan misi. Nah, visi misi itu harus tercermin dalam strategi bisnisnya. Ada 3 cara utama buat perusahaan bisa unggul. Yang pertama, bisa jadi yang paling murah ataupun biaya rendah. Yang kedua, bikin produk yang unik ataupun beda dari yang lain ataupun bisa disebut seperti diferensiasi. Yang ketiga, fokus pada segmen tertentu. Intinya, strategi bisnis yang penting itu seperti peta. Kalau kita mau pergi jauh, kita butuh peta jalan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan bisa lebih sukses dan bertahan di tengah persaingan yang ketat. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu aktivitas-aktivitas bisnis. Dalam MALEH, dijelaskan bahwa aktivitas bisnis adalah gerak dinamis yang tiada henti. Sumber daya bisnis akan berkembang karena dikelola dan diputar. Aktivitas bisnis adalah semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapat keuntungan. Aktivitas bisnis sering dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi dianggap yang paling penting karena memiliki dampak langsung terhadap kinerja perusahaan. Menurut Nawawi tahun 97, adanya suatu aktivitas bisnis pastinya mempunyai tujuan. Berikut adalah beberapa tujuan bisnis. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga termasuk dalam tujuan bisnis. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup dengan sebuah produk dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang keempat, memberikan kesejahteraan bagi para pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang kelima, menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Dikutip dari Rizkia dalam Riyadi, berdasarkan kegiatan usahanya, jenis bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisnis agraris. Bisnis agraris adalah sektor usaha yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Yang kedua, bisnis industri. Bisnis industri adalah aktivitas untuk menghasilkan barang dari pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi, kemudian diolah lagi menjadi barang jadi. Yang ketiga, ada bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan adalah kegiatan utamanya melakukan transaksi jual beli barang untuk tujuan memperoleh laba. Yang keempat, ada bisnis sektor jasa. Bisnis jasa adalah usaha yang bergerak di bidang pelayanan. Usaha ini akan memberikan layanan yang dibutuhkan orang lain. Contohnya bimbingan belajar, rumah sakit, transportasi hingga pelatihan. Yang kelima, ada bisnis sektor pertambangan. Bisnis pertambangan adalah usaha yang sangat menguntungkan karena dia bisa menyumbang pendapatan negara secara signifikan. Yang keenam, ada bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata adalah usaha yang memanfaatkan alam, tatanan sosial, adat, dan kesenian sebagai daya tarik untuk wisatawan. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur dalam pelaku bisnis. Terdapat 5 aliran dalam unsur-unsur pelaku bisnis. Yang pertama adalah aliran material. Dalam rantai pasokan manufaktur memiliki suatu aliran material dari bahan mentah hingga bahan jadi. Proses ini melibatkan pengadaan bahan baku dengan jumlah cukup untuk proses produksi. Manfaatnya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan kepuasan konsumen. Yang kedua adalah arus informasi. Proses ini dinilai krusial untuk dapat menyebarkan informasi ke pihak-pihak yang bersangkutan. Arus informasi ini berupa arus informasi permintaan, peramalan, produksi, penjualan, serta desain. Yang ketiga adalah aliran keuangan. Tanpa aliran keuangan ini, suatu perusahaan tidak akan berkembang atau bisa dikatakan perusahaan itu mati atau bangkrut.
sumber dari aliran ini yaitu konsumen. Yang keempat adalah aliran komersil. Rantai pasokan memiliki aliran komersil transaksional, di mana maksud dari aliran komersil transaksional ini merupakan aliran yang mengalir melalui rantai pasokan yang berpindah kepemilikannya dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya, atau dari pemasok ke pembeli. Yang kelima adalah manajemen sumber daya manusia. Perusahaan memiliki peluang yang luas dalam menjangkau pasar yang tidak lepas dari peranan manajemen sumber daya manusia. MSDM ini membantu mempermudah dalam mengemban tugas wewenang maupun peraturan yang ada dalam perusahaan. Banyak keuntungan yang didapat dari berbagai bidang, mulai dari seni pengorganisasian sampai seni layanan untuk konsumen. Selanjutnya saya akan membahas pengertian bisnis dan ekonomi. Dari pengertian bisnis dulu, bisnis adalah kegiatan yang melibatkan produksi, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang dan jasa dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Secara etimologi, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris bisnis yang berakal dari kata busy yang berarti sibuk, merujuk pada kegiatan yang mendatangkan keuntungan. Secara umum, bisnis adalah semua kegiatan yang terorganisir untuk mencari laba dengan menyediakan produk atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan utama bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan, namun juga mencakup aspek produktivitas, pertumbuhan, kepuasan karyawan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya, pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti rumah tangga dan homos yang berarti aturan. Jadi secara harfiah, ekonomi adalah aturan yang mengelola rumah tangga. Dalam pengembangan maknanya, ekonomi tidak hanya merujuk pada rumah tangga individu, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya pada tingkat masyarakat, bangsa, dan dunia. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih perusahaan itu. Perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu perseorangan dan badan usaha. Badan usaha dibagi lagi menjadi non-badan hukum dan badan hukum. Untuk non-badan hukum ada persekutuan perdata, firma, dan CV. Sedangkan badan hukum dibagi lagi menjadi swasta dan negara, yaitu dari swasta PT dan koperasi. Sedangkan dari milik negara ada perusahaan umum dan perusahaan jawatan, serta perseroan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama adalah firma. Kelebihan dari firma adalah jumlah modal yang relatif lebih besar dibandingkan usaha perseorangan, kemampuan organisasi dan manajerial. Yang ketiga, lebih mudah memperoleh kredit, dan yang terakhir adalah pendiriannya relatif lebih mudah. Sedangkan kekurangannya adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan kelangsungan usaha relatif tidak menentu. Yang ketiga adalah mengenai persekutuan komoditor atau CV. Persekutuan komoditor atau CV merupakan suatu perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama-sama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang memberikan pinjaman tidak bersedia memimpin perusahaan, serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Kelebihan dan kekurangan CV adalah diantaranya, yang pertama, modal yang terkumpul relatif besar, yang kedua, relatif mudah memperoleh pinjaman, yang ketiga, kemampuan manajemen lebih besar, dan yang terakhir adalah pendiriannya relatif lebih mudah. Sedangkan kekurangannya adalah sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu, dan yang terakhir adalah sulit untuk menarik kembali modal yang sudah ditanamkan dalam bisnis. Selain itu ada perseroan terbatas atau PT, itu adalah bentuk badan usaha di mana modalnya terbagi dalam saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Setelah itu ada juga yang namanya BUMN atau badan usaha milik negara. Adalah sebuah badan usaha yang dikenal dengan dua public enterprise yang berisikan dua elemen esensial, yaitu unsur pemerintah, public, dan unsur bisnis enterprise.
Kemudian setelah itu ada juga koperasi, yaitu badan usaha yang disusun oleh anggota dan untuk anggota. Yang terakhir ada yayasan. Yayasan adalah sebuah badan hukum yang hartanya terpisah dari harta pengurusnya. Yayasan juga adalah badan hukum yang bisa bertindak atas namanya sendiri.